Recording is on. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda sekalian, gimana kabar Ananda sekalian? Apakah sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah, itu yang paling penting sekarang ini. Baiklah Ananda, sebelum saya masuk kepada pembelajaran kita hari ini, saya mohon tempat duduknya untuk dirapikan terlebih dahulu dan juga agar mematuhi protokol kesehatan, semuanya dipakai maskernya Ananda, dan juga duduknya agak diatur jaraknya. Baiklah Ananda, siapa hari ini yang tidak hadir dalam pembelajaran kita pada pagi hari yang berbahagia ini? Hadir semua, Pak. Hadir semua ya? Itulah macam Ananda Ranu kan mantap ya, maskernya pun sudah dipakai dengan lengkap ya. Baiklah, karena hari ini hadir semua, jadi sudah bisalah kita mulai untuk berdoa bersama ya, agar mendapatkan keberkahan dari pembelajaran kita hari ini. Ya, Ananda Muhammad Yusuf, silakan Nanda dipimpin doanya. Untuk kemudahan dalam proses belajar kita, dan agar diberikan kemudahan, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka al-iman wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih Ananda, semoga pembelajaran kita hari ini mendapat keberkahan dan berjalan dengan lancar. Baiklah, pada pertemuan kemarin kita sudah mempelajari yang namanya tentang apa? Ayo, siapa yang ingat kira-kira pelajaran apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Keautentikan Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an, betul. Pak. Keaslian Al-Qur'an. Ya, keaslian Al-Qur'an ya. Nah, jadi Allah itu menjaga keaslian Al-Qur'an itu hingga akhir nanti ya, dengan banyaknya hadis-hadis Quran. Ya, bagus Ananda. Baiklah, selanjutnya kita pada pertemuan ini akan mempelajari, boleh kita lihat dulu cuplikan video yang saya tayangkan di depan ini. Nah, jadi di sini salah satu contoh ya. Dapat didengar Ananda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Selamat datang di Calm Channel. Allah memberikan kemampuan luar biasa yang disebut mukjizat kepada Nabi Musa, Sulaiman, dan Isa. Nabi Muhammad juga memiliki mukjizat. Seperti apa mukjizat Nabi Muhammad yang disebut-sebut begitu luar biasa itu, sahabat beriman? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga selesai. Inilah 10 mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala, versi dari Calm Channel. Mohon diamati dari video ini ya Nanda, karena pembelajaran kita terkait dengan video yang saya tayangkan ini. Mukjizat adalah kemampuan luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk para nabi dan rasulnya. Mukjizat dapat digunakan untuk mendukung kebenaran kenabian seorang nabi dan atau kerasulan seorang rasul. Selain itu, dapat melemahkan lawan-lawan atau musuh-musuh yang meragukan kebenaran nabi dan rasul. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan manusia mulia
yang menjadi nabi dan rasul terakhir umat muslim. Setiap muslim selalu dianjurkan untuk meneladani perbuatan, perkataan, serta seluruh fitrahnya dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memiliki beberapa sifat wajib seperti sidik atau benar, tablik atau menyampaikan, amanah atau dipercaya, dan fatonah atau cerdas. Di samping itu, Rasulullah juga dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam mukjizat yang menakjubkan. Lalu apa sajakah itu? Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, supaya kita tetap bertebar syiar melalui jalan ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Oke Ananda ya, udah dilihat tadi videonya ya. Nah, jadi itu mengenai seputar apa kira-kira tadi videonya itu Ananda? Tentang mukjizat, Pak. Iya, tentang mukjizat. Baiklah, sekarang kita masuk kepada pembelajaran kita yaitu mukjizat. Kira-kira siapa yang tahu apa itu kira-kira mukjizat itu Ananda? Keistimewaan, Pak, serta kelebihan yang diberikan Allah kepada Nabi dan Rasul. Ya, bagus. Nah, untuk itu coba kalian amati juga PowerPoint yang ada di depan sembari duduknya berdasarkan kelompok yang telah kita tentukan pada pertemuan sebelumnya yaitu 6 kelompok. Silahkan duduknya berdasarkan kelompok yang sudah saya tentukan kemarin. Oke. Sudah duduk berdasarkan kelompok Anda? Ya, Pak. Sudah, oke, baiklah. Jadi dari video yang kalian amati dan juga pada slide yang saya tayangkan di depan ini, nah, kita melihat bahwasannya tujuan pembelajaran kita pada hari ini ialah diharapkan Ananda sekalian mampu menyajikan tentang mukjizatan Al-Quran itu ya, mencintai Al-Quran, menjelaskan tentang mukjizat Al-Quran, menyampaikan contoh-contoh mukjizat Al-Quran. Nah, itulah kalau tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kita kali ini. Nah, kalau kita lihat pada gambar ini gambar apa ini Ananda? Al-Quran, Pak. Iya, Al-Quran ya. Jadi ini merupakan juga mukjizat Nabi apa tidak ini? Iya, Pak. Nabi Muhammad, Pak. Mukjizat ya, mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi Ananda sekalian berdasarkan LKPD yang sudah saya bagikan itu, Ananda rumuskan di situ pertanyaan-pertanyaan seputar apa saja yang ada dari tayangan video tadi dan juga slide yang saya tampilkan di depan ini. Lalu nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil dari diskusi terhadap pertanyaan yang kalian buat tadi, akan dijawab juga oleh kelompok yang lain atau ditanggapi juga oleh kelompok yang lain nantinya. Baik Ananda, saya berikan waktunya untuk mengamati dan juga merumuskan pertanyaan tadi. Saya kasih waktunya 15 menit ya. Oke, dimulai dari sekarang. Silahkan masing-masing kelompok secara aktif berdiskusi untuk membuat pertanyaan. Silahkan. Oke, saya rasa sudah cukup. Ya, udah ada 15 menit ini. Oke, silakan kelompok 1. Ya, coba dari pengertian mukjizat tadi ya. Apa itu pengertian mukjizat? Ditanyakan tadi pengertian mukjizat ya. Oke, kira-kira dari kelompok 1, apa itu mukjizat dari aku? Ya, silakan kelompok 1. Ya, mukjizat adalah kelebihan, Pak. Iya, kelebihan ya, atau yang berguna untuk melemahkan atau di luar dari kebiasaan untuk selamat dari sesuatu tantangan tadi ya. Nah, itulah merupakan pengertian dari mukjizat ya. Oke. Selanjutnya, mukjizat itu pun dia punya syarat ya. Ya, itu pertanyaan dari kelompok berapa tadi itu? Kelompok yang ketiga ya, silakan. Ya. Jadi betul bahwasannya kalau sesuatu itu tidak melengkapi dari kelima syarat ini, itu belum tentu dikatakan sebagai mukjizat. Ya benar, itu pandangan dari kelompok 2 tadi ya. Nah, karena kalau belum ada kelima syarat ini, belum
bisa layak dikatakan suatu mukjizat. Ya, betul. Ada lagi kira-kira Naku? Ya, dari kelompok terakhir, kelompok 6. Ya, apa itu Naku yang mau dibahas? Yang mau ditanyakan? Ya, mengenai mukjizat ini ada dua dia sebenarnya ini ya, mukjizat isi dan mukjizat maknawi. Ya, betul. Kalau isi itu bisa dilihat secara kasat mata, kalau maknawi itu harus tidak bisa dia dengan kasat mata saja ya, tapi harus juga menggunakan akal pikiran, penalaran akal pikiran kita. Contohnya seperti apa? Al-Quran ini. Kalau kita lihat sekilas Al-Quran ini seperti kertas biasa ya. Nah, itu tadi kata kelompok 2 tadi itu menyatakannya. Namun kalau kita resapi, kalau kita lihat dengan kalau kita gunakan penalaran dengan akal kita, barulah kelihatan bahwasannya banyak nilai-nilai kemujizatan dari Al-Quran. Dari aspek bahasanya, contohnya. Nah, ya, betul. Kalau isi tadi lebih cenderung kepada mukjizat Nabi pada saat mereka menyebarkan agama tadi. Nah, jadi cenderung pada saat itu aja, itulah mukjizat isi tadi ya, yang dapat dilihat oleh siapa. Contohnya seperti Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Nah, yang melihat pun pada zaman-zaman Nabi Isa saja. Ya. Nah, jadi betul, alhamdulillah diskusi Anda sekalian pada hari ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Anda sekalian dapat merumuskan pertanyaan-pertanyaan dan dijawab juga oleh kelompok yang lain. Terima kasih Ananda sekalian. Jangan lupa LKPD-nya dikumpulkan kepada saya sekarang juga, ayo. Ya, kelompok yang terakhir ini belum ini. Ya, oke. Terima kasih sudah dikumpulkan semua LKPD kita. Nah, nanti akan saya cek dulu bagaimana dari hasil yang Ananda buat untuk pengisian dari LKPD kita ini. Oke, Ananda sekalian, terima kasih. Jadi udah dapat kita simpulkan tadi, mukjizat itu adalah sesuatu yang bertolak belakang dengan kebiasaan, dan juga tujuan dari diturunkannya mukjizat adalah untuk membuktikan kebenaran atau pengakuan ajaran-ajaran para rasul kita. Suatu hal disebut mukjizat bila memenuhi unsur 5 syarat mukjizat itu tadi ya. Nah, yang terakhir adalah mukjizat itu sebenarnya ada 2 ya, mukjizat hissi dan juga mukjizat maknawi. Mukjizat hissi ini bersifat sementara pada saat itu aja. Namun kalau mukjizat maknawi itu bersifat universal atau abadi Ananda, ya. Oke Ananda, terima kasih. Itu saja yang dapat kita sampaikan hari ini. Jangan lupa untuk evaluasi kita sudah saya kirimkan atau sudah saya berikan kepada ketua-ketua kelompoknya tadi untuk kiranya dikerjakan dan dikumpulkan nanti untuk pertemuan kita berikutnya ya. Terima kasih Ananda. Itulah yang dapat kita sampaikan pada pertemuan ini untuk dapat kita pelajari. Terima kasih atas perhatian Ananda sekalian. Semoga dapat dipahami materi kita hari ini. Demikian, agar mendapatkan keberkahan kita dalam pembelajaran ini, marilah kita berdoa. Ayo silakan Ananda. Muhammad Yusuf, silakan pimpin doanya untuk doa selesai belajarnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih Ananda. Demikian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.